Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andisa Fitria. Saya dari Administrasi Pendidikan 2018 kelas B. Di sini saya akan memaparkan jawaban dari latihan soal pada bab 4 mengenai individu dalam organisasi yang terdapat dalam buku Perilaku Organisasi dalam Pendidikan. Latihan soal pada bab 4 ini terdapat 4 pertanyaan. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan persepsi dan bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku seseorang? Nomor 2, apakah perbedaan individu dalam organisasi memberikan pengaruh yang berbeda terhadap perilaku suatu kelompok, dan jelaskan. Nomor 3, jelaskan pendekatan-pendekatan dalam mempelajari perilaku individu. Dan nomor 4, apa yang dimaksud dengan multiple intelligence dan bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku individu dalam organisasi. Soal nomor 1 yaitu, apa yang dimaksud dengan persepsi dan bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku seseorang. Persepsi adalah suatu proses yang terjadi dalam diri individu ketika menanggapi lingkungannya melalui proses pemikiran dan perasaan yang kemudian menjadi dasar pertimbangan perilakunya. Dan bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku seseorang. Persepsi memiliki makna penting dalam perilaku manusia. Dalam hal ini, persepsi merupakan sebuah proses kognisi yang dapat menghasilkan informasi tentang lingkungan yang ada di sekitarnya. Dalam prosesnya, setiap individu dapat melakukan pemilihan, pengevaluasian, pengorganisasian lingkungannya, dan dapat memberikan penilaian yang bersifat positif dan negatif dalam bentuk perilaku tertentu. Misalnya, persepsi terhadap kemampuan diri sendiri itu dapat menentukan kinerja seorang individu dalam organisasi. Rasa percaya diri yang kuat sebagai hasil dari persepsi terhadap kemampuan diri mendorong seseorang untuk melakukan pekerjaan dengan lebih baik, yang akan menghasilkan kinerja individu yang lebih tinggi. Persepsi seseorang terhadap kemampuan orang lain juga menentukan sikap di dalam berkomunikasi dengan orang tersebut. Jadi, persepsi terhadap kemampuan diri maupun kemampuan orang lain menjadi dasar tindakan seseorang di dalam bekerja dan menjadi motivasi kerja yang sangat menentukan kinerja individu. Selanjutnya, soal nomor 2. Apakah perbedaan individu dalam organisasi memberikan pengaruh yang berbeda terhadap perilaku suatu kelompok? Dan jelaskan. Iya, perbedaan individu dalam organisasi memberikan pengaruh yang berbeda terhadap perilaku suatu kelompok. Perilaku merupakan suatu fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkungannya. Hal ini berarti seorang individu dengan lingkungannya menentukan perilaku keduanya secara langsung. Keduanya mempunyai sifat khusus dalam perilaku individu, karakteristik yang akan menimbulkan perilaku dalam organisasi. Karakteristik individu membawa organisasi ke dalam tantangan kemampuan kepercayaan diri, pengharapan, kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya. Karakteristik yang dimiliki individu ini akan membawanya ke dalam suatu lingkungan organisasi yang baru. Organisasi juga merupakan suatu lingkungan bagi individu yang mempunyai karakteristik yang diwujudkan dalam susunan hierarki, pekerjaan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Jika karakteristik individu berinteraksi dengan karakteristik organisasi, maka terwujudlah perilaku individu dalam organisasi. Selanjutnya, soal nomor 3, jelaskan pendekatan-pendekatan dalam mempelajari perilaku individu. Pendekatan-pendekatan dalam mempelajari perilaku individu terdapat 3 pendekatan. Yang pertama itu ada pendekatan kognitif, yang kedua ada pendekatan reinforcement atau penguatan, dan yang ketiga itu ada pendekatan psikoanalitis. Yang pertama itu ada pendekatan kognitif. Pendekatan kognitif menekankan pemahaman terhadap perilaku seseorang pada sifat mental internal, yaitu berpikir dan menimbang. Penafsiran atau persepsi individu tentang lingkungan dipertimbangkan lebih penting daripada lingkungan itu sendiri. Yang kedua itu ada pendekatan reinforcement atau penguatan. Pendekatan penguatan menekankan pemahaman terhadap perilaku seseorang pada peranan lingkungan dalam kehidupannya. Lingkungan dipandang sebagai suatu sumber yang dapat menghasilkan dan memperkuat respons perilaku. Dan yang ketiga itu ada pendekatan psikoanalitis. Pendekatan psikoanalitis menekankan pada peranan sistem personalitas dalam menentukan suatu perilaku. Lingkungan dipertimbangkan sepanjang interaksi yang terjadi itu dapat memuaskan keinginan individu tersebut. Adapun perilaku itu timbul dari ketegangan yang dihasilkan oleh tidak tercapainya keinginan yang berasal dari ide masing-masing individu. Selanjutnya, soal nomor 4, apa yang dimaksud dengan multiple intelligence dan bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku individu dalam organisasi. Multiple intelligence atau kecerdasan majemuk merupakan kecerdasan ganda yang dimiliki oleh seorang individu dan bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku individu dalam organisasi. Kecerdasan majemuk memandang manusia memiliki sejumlah potensi kecerdasan yang memungkinkan seseorang memiliki lebih dari satu kecerdasan. Pandangan seperti ini memiliki implikasi bahwa seseorang yang bekerja atau menjadi bagian suatu organisasi akan dipengaruhi oleh kecerdasan yang dimilikinya.
Dengan demikian, upaya untuk mengembangkan kinerja pegawai perlu memperhatikan kecerdasan yang dimiliki oleh setiap pegawai yang ada, atau oleh setiap individu yang ada dalam organisasi tersebut. Oleh karena itu, semakin banyak potensi yang dimiliki oleh individu, maka akan semakin berpengaruh terhadap perilaku individu dalam organisasi tersebut. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.